pelayanannya, masa kepemimpinannya lama sekali 41 tahun. Masih kalah Soeharto. Nabi yang Tuhan panggil zaman dia adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus ini sangat populer hubungannya dengan pertobatan orang-orang Niniwe. Ya, nanti akan kita bahas juga tentu. Lalu juga dia dibantu oleh yang namanya ya, oleh Nabi Amos. Dua nabi bayangin saudara. Tapi tetap aja dia nggak mau tobat-tobat dia nih karena perilakunya tetap jahat kan gitu ya. Di dua raja-raja pasal 14 mencatat semua yang terjadi di masa kepemimpinan Raja Yerobeam. Lalu nggak lama kemudian muncullah raja baru yang namanya Zakaria. Sekitar tahun 753 sampai dengan 752 sebelum Masehi. Tapi sayang, Zakaria sekalipun mati dibunuh. Karakternya sangat begitu jahat di mata Tuhan. Maka sangat amat singkat masa kepemimpinannya hanya 6 bulan saja. Ya, hampir-hampir seperti itu juga presiden kita. Hampir-hampir mau tumbang, saudara. Belum sampai 1 tahun kan kemarin. Hampir-hampir mau tumbang loh itu. Kalau tidak cepat di atas krisis yang kemarin itu tuh. Wah udah. Nasib dia nggak jauh beda seperti nasib presiden kita nggak jauh beda dengan nasib Raja Zakaria. Belum sampai 1 tahun sudah tumbang. Oke, Nabi yang muncul pada saat itu Hosea, Nabi Hosea. Ya, tapi kekerasan hati, kedegilan hati, ketegar tengkukan, Raja Zakaria tidak mengubah apa-apa juga, walaupun sudah Tuhan tempatkan seorang nabi untuk menjadi pengingat buat dia. Semua dicatat di dalam dari dua raja-raja pasal 15, masa-masa kepemimpinan Raja Zakaria. Lalu dilanjutkan lagi raja yang selanjutnya itu ya sebelum Raja Israel dibunuh sekitar tahun 752 sebelum Masehi. Tidak terlalu terdeteksi di sini nama persis nama rajanya, tapi ada raja yang muncul menggantikan Raja Zakaria. Jahat pula orang yang menjadi raja pada saat itu. Hanya 1 bulan loh Bapak Ibu. Dia menjadi raja. Ya, saya kira wajar ya. Karena kenapa? Ya, kalau kita lihat ada kok dari atas itu tuh raja-raja itu lebih dominan dipengaruhi oleh karakter pola pikir yang jahat ya. Maka kalau kita lihat sini, makin dipersingkat pula usia masa kepemimpinan mereka. 1 bulan contohnya di sini. Nabi yang muncul pada saat itu menjadi alat pengingat buat mereka adalah Hosea, tapi dia nggak dengar pula. Maka dalam dua raja-raja pasal 15 mencatat semua apa yang dilakukan oleh raja yang menunjukkan masa kepemimpinan Zakaria. Lalu muncullah raja yang berikutnya yaitu Raja Menahem. Sekitar tahun 752 sampai dengan 742 sebelum Masehi. Lagi-lagi raja ini jahat. Padahal dia sudah dikasih kesempatan memimpin 10 tahun. Ya, 2 periode lah. Kalau hitungan masa jabatan presiden di Republik kita ini. Nabi Hosea juga ditempatkan Tuhan. Tetapi orang itu juga tidak mau bertobat dan berubah. Dua raja-raja pasal 15 mencatat semua apa yang dilakukan oleh Raja Manahem. Lalu lanjutkan lagi, digantikan lagi oleh raja yang baru namanya Pekahya. Sekitar tahun 742 sampai dengan 740 sebelum Masehi. Raja yang satu ini pun juga mati karena dibunuh, saudara. Tindakan perilaku dan karakternya juga selalu jahat, jahat, dan jahat di mata Tuhan. Padahal dia dikasih duran waktu untuk melayani memimpin selama 20 tahun. Lama loh itu Bapak Ibu. Bisa dibayangkan 20 tahun orang ini memimpin. Betapa tersiksanya masyarakat yang dipimpin karena dia raja yang zulim. Nabi Hosea juga masih di dalam posisi dipanggil dipilih Tuhan mengingatkan Raja PK, tapi dia nggak mau bertobat juga. Kitab dua Raja-Raja pasal 15 mencatat semua apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan oleh Raja PK. Lalu nggak lama setelah dia dibunuh dan meninggal, tahun 732 sampai 723 sebelum Masehi, Hosea yang tadinya Hosea ini kan di awal-awal kita lihat hanya berperan sebagai nabi saja. Tetapi Hosea ya dipercaya Tuhan menjadi raja. Bukan hanya menjadi nabi. Tapi Hosea pun jatuh dalam dosa. Nah ini serba salah juga. Yang nabi pun dipilih dan dipanggil ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin. Jahat pula. Artinya nggak ada beda. Dengan yang murni.
Seorang raja, bukan hamba Tuhan, bukan nabi gitu Bapak Ibu. Nggak ada bedanya juga. Karena waktu zaman Hosea, tidak ada sesuatu hal yang menggembirakan hati Tuhan. Karena segala sesuatu yang dilakukan itu jahat. Padahal dalam posisi ini Hosea merangkap dua. Dia nabi, hamba Tuhan kan itu Bapak Ibu. Dan dia pemimpin negara, istilahnya. Jadi dia kasih waktu lama loh 9 tahun Bapak Ibu. Tapi nggak memberikan perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Israel. Semua rekod apa yang dilakukan dikerjakan oleh Raja Hosea yang merangkap sebagai nabi dicatat dalam dua raja-raja Bapak. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari semua kisah ini? Tidak ada seorang raja, tidak ada seorang pemimpin, tidak ada seorang presiden yang total sempurna 100% di hadapan Tuhan. Selalu saja ada kekurangan. Sama. Negara kita ini dipimpin oleh yang namanya Soekarno, banyak kekurangan. Istrinya unlimited. Masuk ke Soeharto, haus harta. Lalu digantikan lagi oleh Gus Dur. Gak terlalu baik-baik amat juga. Dilengsarkan Gus Dur oleh Megawati. Megawati jadi presiden. Nggak besar pula perubahannya. Banyak gereja dibakar dan ditutup kok. Masa eranya Megawati. Lalu dari situ dilanjutkan oleh SBY. Yang jago dalam hal pencitraan. Nggak terlalu banyak hal yang signifikan juga. Perubahan yang terjadi di negara ini. Bahkan dalam masa SBY 2 periode. Banyak. Proyek-proyek besar. Gatot gagal total dengan jalan. Karena orang-orang yang separtai dengan dia korup. Dan jangan lupa Bapak, di era SBY ratusan gereja dibakar dan ditutup. Lalu masuk ke era Jokowi. Ada kekurangan nggak? Banyak. Saya masih ingat janji Jokowi dulu. Waktu kampanye jilid satu. Bahwa dia akan mencabut SKB 3 Menteri. Yang seringkali dipakai oleh Islam radikal. Untuk menghalangi kita beribadah mendirikan gereja Bapak Ibu. Saya ingat betul itu. Tapi semua omong kosong. Di akhir dia nggak berani mencabut itu. Lalu kita masuk sekarang dengan presiden yang ketujuh. Sama saya kira. Belum sampai 1 tahun jadi presiden udah goyah. 1 tahun lewat sedikit terjadi bencana besar. Bahkan seringkali keputusannya kontraproduktif. Kalau waktu di mimbar-mimbar, dia memposisikan diri. Saya akan menjadi panglima untuk memberantas. Untuk memburu sampai ke planet manapun para koruptor. Eh, besoknya langsung dia ampuni orang yang terlibat dengan kasus korupsi. Lucu kan Bapak Ibu? Jadi nggak sama perkataan dengan perbuatan. Udah lebih dari satu orang-orang yang terjerat dengan kasus korupsi, jaksa, hakim sudah membuktikan salah dengan KPK. Tapi diampuni, dicabut, dinolkan masa tahanannya. Aneh kan itu. Nah itu pola-pola pemimpin-pemimpin yang seperti itu sudah hal yang bukan hal yang baru bagi bangsa Israel. Ada catatan penting yang bisa kita pelajari dari Raja Hosea ya. Tuhan kasih coba kesempatan bagi hamba Tuhan menjadi raja, menjadi pemimpin. Harapan Tuhan besar tadinya bagi Hosea membawa reformasi total. Perubahan total, apalagi dia kan nabi. Karena waktu Hosea masih dalam posisi nabi belum menjadi raja.
Ada 5 kali dia mendampingi raja-raja Israel untuk menjadi pengingat. Harusnya Hosea bisa belajar. Kegagalan raja-raja sebelumnya yang selalu dia dampingi adalah karena ketidaktaatan. Adalah karena ketidaksungguhan untuk sungguh-sungguh bertobat total. Kan gitu. Harusnya kan Hosea belajar dong dari masa kepemimpinan raja-raja waktu dia mendampingi. Justru apa? Hosea tidak membawa perubahan yang signifikan. Karena waktu dia menjadi raja, sama pula jahatnya seperti raja-raja waktu masa dia menjadi nabi. Apa yang bisa kita maknai dari kasus Hosea ini? Di Republik ini, Tuhan memberikan kesempatan berkali-kali kepada orang-orang Kristen menjadi pejabat, menjadi menteri, menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil wali kota, dan wakilnya. Bahkan di setiap bidang-bidang di pemerintahan ini, di Republik ini, Tuhan kasih banyak loh bagi orang Kristen. Tapi toh juga kita dikecewakan. Karena masih saja orang-orang Kristen yang sudah dikasih kesempatan itu juga tidak jauh beda. Artinya mereka juga adalah pemimpin yang korup. Lukas NMB jatuh dan meninggal karena kasus korupsi kan. Ebenezer, Immanuel, itu Ebenezer kan gitu sama kasus korupsi. Julian Batubara, mantan Menteri Sosial, kasus korupsi pula di era Jokowi. Itu adalah potret orang-orang Kristen yang dikasih kepercayaan tapi jatuh ke lumpur yang sama. Saya mau tarik lagi di dalam konteks yang lebih dekat. Beberapa perpecahan yang terjadi di gereja-gereja. Bahkan munculnya sinode-sinode baru. Itu karena kepemimpinan di dalam pelayanan juga punya masalah. Karena kadang-kadang ada hamba Tuhan yang korup. Ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa seks, bukan hanya jatuh dalam dosa hepeng. Terlalu banyak hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa kekuasaan, haus kekuasaan. Kan itu. Kalau kita mau tarik contoh yang lebih detail dalam pelayanan. Mewakili pola kepemimpinan Hosea. Mari Bapak Ibu kita belajar ya dari kesalahan raja-raja ini. Kita bisa menemukan kok kunci kegagalan mereka. Karena apa? Jahat, 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 jahat. Kalau tadi yang agak agak lebih baik Daud, yang agak lebih baik Daud. Tapi itu pun Daud pernah juga jahat. Waktu dia ambil istri orang kan. Coba bayangin. Yang agak mendingan sedikit di bawah Daud. Campuran. Kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik. Jadi